Baik Bapak dan Ibu, saya membawakan topik yaitu krisis kehidupan Bartimeus yang buta. Baik, lanjut Pak Bartimeus. Abstrak penulisan jurnal ini untuk mengkaji krisis kehidupan Bartimeus yang buta. Pendekatan dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Kehidupan terdiri dari sederet krisis. Krisis tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisasi dengan pengelolaan sumber pemicu. Semakin baik fungsi pengelolaan, akan semakin kecil dampak yang akan terjadi. Namun demikian, terdapat krisis menimpa di luar kendali manusia. Krisis terjadi tanpa campur tangan siapapun. Krisis ini menimpa Bartimeus, lahir dalam keadaan buta. Kesimpulan, krisis dalam kehidupan dapat membuat seseorang menjauh dari Tuhan, atau sebaliknya, krisis justru membuat semakin mendekat padanya. Krisis yang dialami Bartimeus merupakan berkat terselubung, karena krisis yang menimpa tersebut membuatnya mengenal dan mengikut Tuhan. Pendahuluan, latar belakang. Kehidupan manusia selalu berdampingan dengan krisis. Krisis terjadi di negara maju, demikian juga di negara yang sedang berkembang. Terjadi di kota besar, demikian juga di desa terpencil. Dialami kaum jet set, demikian juga kaum marginal yang serba kekurangan. Tidak ada yang dapat menghindar dari paparan krisis. Semakin kompleks masalah yang terjadi, semakin tinggi dampak krisis yang ditimbulkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi krisis sebagai keadaan yang berbahaya, keadaan yang genting, kemelut, keadaan yang suram tentang ekonomi atau moral. Sedangkan The American Heritage Dictionary mendefinisikan krisis adalah suatu keadaan krusial atau situasi yang menentukan, kondisi yang tidak stabil dalam politik, sosial, atau ekonomi. Perubahan kondisi mendadak, suatu perasaan emosi yang tertekan, atau perubahan trauma dalam kehidupan seseorang. Selanjutnya, Webster Dictionary mendefinisikan krisis adalah suatu masa yang gawat atau kritis sekali dan suatu titik balik. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa krisis timbul karena terjadi perubahan kondisi. Perubahan kondisi stabil menjadi tidak stabil. Perubahan kondisi terkontrol menjadi tidak terkontrol. Krisis selalu membawa perubahan. Perubahan menjadi lebih baik atau sebaliknya menuju keadaan lebih buruk. Dengan demikian, manusia selalu berusaha dengan segala upaya menghindari krisis dan meminimalisasi efek kalau sampai sempat terjadi. Bartimeus mengalami krisis, terlahir dalam keadaan buta. Kemelut yang dialami Bartimeus membuatnya terbatas menentukan pilihan hidup. Bahkan dia harus menggantungkan kelangsungan hidupnya pada belas kasihan orang lain, menjadi pengemis di pinggir jalan. Namun krisis yang menimpa Bartimeus tidak membuatnya pasif, hopeless, pasrah menerima keadaan, stres atau depresi. Pendengaran Bartimeus berfungsi dengan baik sehingga dia dapat memantau semua informasi yang sedang beredar di sekitarnya, desas-desus, topik up to date, dan hal-hal terkini yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bartimeus mendengar bahwa ada seorang rabi dari Nazaret yang dapat menyembuhkan semua penyakit, bahkan mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Kabar sensasional tersebut membangkitkan harapan baru bagi Bartimeus, harapan untuk dapat melihat. Poros jalan menghubungkan kota Yerusalem Jericho adalah jalan utama tempat di mana Bartimeus melakoni profesinya sebagai pengemis. Bartimeus menjalani hari-harinya dengan setia menunggu dan berharap suatu hari kelak apabila rabi dari Nazaret melintas lewat di jalan itu, Bartimeus akan dipulihkan. Bartimeus bermata buta, namun punya hati terbuka. Sekalipun krisis membuat jangkauannya terbatas, namun tidak mampu menghentikan harapan dan kerinduan terpendam untuk dapat melihat. Bartimeus memiliki keteguhan hati yang tidak dapat dihancurkan oleh krisis. Metodologi, tujuan dan fokus penelitian ini adalah mengkaji krisis yang terjadi pada Bartimeus yang lahir dalam keadaan buta. Sebagai pendekatan, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari Alkitab, berbagai buku, serta dokumen yang memiliki hubungan dengan topik bahasan. Hasil. Latar belakang Bartimeus yang buta tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Krisis merupakan paket kehidupan diterima oleh setiap manusia yang lahir di muka bumi ini. Ada krisis yang dapat dihindarkan dan dikendalikan, tapi sebaliknya terdapat krisis yang tidak terhindarkan, terjadi tanpa campur tangan manusia. Namun demikian, krisis apapun yang terjadi, dampaknya tergantung pada pola pikir atau mindset manusia yang tertimpa olehnya. Dampak krisis ditentukan oleh tingkat harapan, level of expectation dari yang terpapar. Penganut pola
harapan rendah, low expectation, akan cenderung tenggelam, larut dalam kemelut krisis. Sedangkan yang memiliki pola harapan tinggi, high expectation, krisis justru memberi motivasi. Krisis adalah panggilan untuk bangkit menjadi karunia. Akhirnya krisis sebagai purifikasi pemurnian iman. Ketangguhan melawan musuh keraguan. Krisis menjadi terobosan perubahan. Berpaling dan menjauh dari Tuhan, atau sebaliknya justru krisis sebagai trigger power, titik balik, dan sebagai pendorong mencari serta bersandar pada pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Krisis memurnikan kegigihan perjuangan iman. Pembahasan. 1. Sikap dan mindset menghadapi krisis. Sejak lahir, Bartimius belum pernah mengontak visual dengan lingkungan sekitarnya. Bartimius belum pernah melihat siapapun, sehingga cara dia mengenali orang-orang sekitarnya dengan mengidentifikasi suara. Dan karena hidup di tengah-tengah keramaian, maka dia dapat mengikuti perkembangan berita terbaru setiap hari. Topik hangat yang sedang terjadi, demikian juga pembicaraan dengan dan sesama pengemis. Setiap hari mereka mendengar berita tentang seorang rabi Yahudi yang dapat menyembuhkan orang buta dan segala penyakit, bahkan menghidupkan orang mati. Dalam keterbatasan sebagai orang buta, Bartimius mendapat informasi dan belajar dengan mengandalkan pendengarannya. Menurut para ahli komunikasi, manusia dapat belajar efektif dengan panca inderanya adalah 83% dengan penglihatan, 11% dengan pendengaran, 3,5% dengan penciuman, 1,5% dengan sentuhan, 1% dengan rasa. Bartimius telah kehilangan kemampuan belajar 83% dari indera penglihatannya, sehingga hanya tersisa 17% kemampuan yang diperoleh dari indera pendengaran, penciuman, sentuhan, dan rasa. Kondisi seperti ini memiliki tendensi untuk pasrah, hopeless, stres, bahkan menjadi depresi, tidak sabar, dan panik. Namun tidak demikian dengan Bartimius yang buta. Apabila menghadapi suatu masalah pelik, complicated, sementara solusi di luar kemampuan, hal ini dapat menjadi faktor penyebab dan pendorong hilang keseimbangan hidup. Kehilangan keseimbangan inilah yang disebut krisis. Kemunculan krisis-krisis kecil yang terjadi setiap waktu merupakan elemen dari kehidupan. Krisis akan tetap ada. Apakah manusia siap atau menolak? Krisis pasti terjadi. Bagaimanapun dan dimanapun berada harus siap untuk menghadapinya. Krisis tidak dapat dihindari. Krisis terjadi dalam dua zona pertempuran. Pertama, di zona kehidupan nyata, namun krisis yang lebih berkecamuk terjadi dalam zona pikiran, karena pikiran adalah medan peperangan. Frasa krisis terkadang memiliki konotasi negatif, namun pada hakikatnya tidak demikian. Justru sebaliknya, krisis merupakan critical point sebagai titik balik menjalani kehidupan. Sebab krisis dapat membawa kesempatan sekalipun di dalamnya mengandung risiko. Untuk itu diperlukan mindset yang tepat supaya mampu dengan mengenali faktor risiko dan mengubah krisis menjadi kesempatan, opportunity, bukan sebagai ancaman atau threat. Apa yang menyebabkan suatu krisis besar menjadi suatu tragedi, membatasi dan melumpuhkan, bukan menghasilkan pertumbuhan? Jawabnya sikap. Sikap adalah kondisi dan perasaan batin yang dinyatakan oleh perilaku. Sikap adalah sosok diri yang sesungguhnya, yang akar-akarnya ke dalam tetapi buahnya keluar. Sikap adalah sahabat terbaik atau musuh yang terburuk. Krisis jika disikapi dengan pola pikir berbeda akan menghasilkan respon, tindakan, dan dampak yang berbeda. Setiap orang memiliki konsep untuk memahami situasi yang terjadi. Respon tindakan ditentukan oleh mindset. Mindset yang membuat manusia berbeda pada semua level kehidupan. Mempercayai bahwa kualitas-kualitas pribadi sudah ditetapkan adalah konsep mindset tetap atau fixed mindset. Sedangkan mindset berkembang, growth mindset, memiliki pola kepercayaan bahwa kualitas dan kemampuan dasar adalah hal-hal yang dapat diupayakan berubah dengan usaha dan tindakan. Seandainya Bartimius menjalani hidupnya dengan mindset tetap, maka ia akan abadi sebagai pengemis di pinggir jalan, mengulurkan tangan dengan setia dan menunggu belas kasihan orang-orang di sekitarnya. Namun ternyata tidak demikian. Bartimius memiliki karakter mindset berkembang, terlihat dari keinginannya yang kuat sehingga menghimpun setiap informasi dari sekitarnya dan terus menanti kapan waktu rabi dari Nazaret itu lewat di jalan itu. Penantian panjang suatu harapan, keinginan, kerinduan yang mendalam, terpendam dalam bawah sadar. Hal ini akan menghasilkan efek
Deu motor, yaitu fenomena penyiapan tindakan yang luar biasa, gagasan yang mempengaruhi tindakan bawah sadar, kecerdasan tubuh yang mengambil alih tindakan untuk menyelesaikan kelemahannya keluar dari kemelut. Fenomena ini fenomena ini terlihat suatu peristiwa Tuhan Yesus melintasi jalan Yerikho, sementara Bartimeus ada di sisi pinggir jalan itu. Sehingga saat Bartimeus mendengar bahwa Yesus orang Nazaret sedang berjalan di dekatnya, maka ia berteriak sekuat tenaga. Begitu kuatnya suaranya sehingga melampaui kebisingan suara gerombolan massa. Suara teriakan Bartimeus membuat orang terganggu sehingga mereka menyuruhnya diam. Namun teriakan Bartimeus semakin tinggi, tekadnya hanya satu. Kesempatan ini jangan sampai berlalu, sekarang atau tidak akan pernah. Lengkingan teriakan yang nyaris histeris semakin nyaring. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus mendengar lalu berhenti dan berkata, panggillah dia. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ujung penantian dan harapan Bartimeus membuahkan hasil. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Permintaan Bartimeus hanya satu. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah dia. Lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus yang memiliki mindset berkembang, tangguh dalam menghadapi krisis, sabar menjalin proses, sebab esensi suatu krisis adalah refleksi dan pembaharuan diri. Karena sebuah krisis sejatinya merupakan kesempatan untuk memperoleh kekuatan baru, perspektif baru, pengertian baru, nilai-nilai baru untuk menghadapi hidup. Viktor Frankl, seorang psikolog, seorang Yahudi yang lolos dari kekejaman Nazi, mengungkapkannya dengan sangat indah. Apapun dapat dirampas dari manusia kecuali satu, kebebasan terakhir seorang manusia, kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan, kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Bartimeus yang buta menganut pola pikir mindset berkembang, growth mindset, sehingga memiliki sikap pemenang menghadapi krisis yang menimpanya. Dua, tingkat harapan menghadapi krisis. Harapan merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap upaya melakukan perubahan menjadi lebih baik, lebih sadar, lebih berakal. Akan tetapi karakter harapan sering disalahpahami dan dirancukan dengan sikap tidak bekerja, padahal kenyataannya tidak demikian. Suatu perbedaan antara orang waras dengan orang sakit jiwa adalah harapan. Sehingga para filsuf mengatakan faktor harapanlah yang mempertahankan manusia waras tetap waras. Sebab tanpa memiliki harapan, kehidupan berjalan tanpa makna, tanpa tujuan. Harapan merupakan endorfin pendorong manusia mencari makna hidup. Akan tetapi semua harapan, hope, adalah bukan harapan, non-hope, jika mengandung kepasifan dan menunggu untuk. Sehingga harapan dalam kenyataannya menjadi kedok dari pengunduran diri atau resignation, dari keaktifan hanyalah ideologi semata. Jenis harapan yang pasif ini berhubung erat dengan bentuk harapan pada umumnya, yang mungkin dapat diungkapkan sebagai harapan waktu. Waktu dan hari depan menjadi kategori sentra jenis harapan ini. Sementara menunggu dengan pasif merupakan bentuk ketidakberdayaan dan keputusasaan yang menyamar dalam bentuk yang sangat berlawanan. Penyamaran yang tidak mempedulikan realitas. Harapan bersifat paradoks. Harapan bukanlah menunggu secara pasif, namun juga bukan pemaksaan yang tidak realistis terhadap keadaan yang tidak bisa dilakukan. Orang yang memiliki harapan tidak terpengaruh dengan penderitaan. Orang yang mempunyai harapan memandang dan menghargai setiap peristiwa apapun yang dapat melahirkan harapan. Di antara kebingungan-kebingungan tentang harapan, satu yang paling krusial adalah kegagalan membedakan antara harapan yang sadar dan harapan yang tidak sadar. Banyak orang yang merasa penuh harapan, namun secara tidak sadar putus asa. Apa yang menjadi masalah dalam menguji harapan dan keputusasaan bukan terutama apa yang dipikirkan orang-orang tentang perasaan mereka, melainkan apa yang benar-benar mereka rasakan. Berharap adalah pernyataan manusia. Ia merupakan kesiapan batin, ia intens transformasi spiritual. Seperti Bartimeus aktif memantau desas-desus berita yang sedang beredar. Dia aktif bertanya apa yang sedang terjadi. Bukan berharap kai sera-sera. Apa yang terjadi biarlah terjadi. Sebab apa yang menakutkan adalah momen di mana benar-benar tidak memiliki apa yang mesti dikerjakan. Firman Tuhan menegaskan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Harapan merupakan aspek psikis untuk hidup dan bertumbuh. Jika pohon tidak mendapatkan sinar matahari, maka batang itu membelok ke arah sumber dari mana sinar datang.
Pohon berharap dengan cara yang sama seperti manusia, akan tetapi harapan pada manusia terkoneksi dengan perasaan, sikap, dan kesadarannya. Bartimeus yang buta menggenggam harapan dapat melihat. 3. Ketangguhan iman menghadapi krisis. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jika harapan sirna, maka secara aktual maupun potensial kehidupan pun musnah. Harapan adalah unsur intrinsik kehidupan dinamika spiritual manusia. Harapan berhubungan erat dengan iman, faith. Iman adalah kepastian terhadap jaminan, pengetahuan tentang kemungkinan nyata atau real, kesadaran akan mengandung keyakinan ini itu adalah rasional apabila ia menunjukkan pada pengetahuan dari kenyataan yang belum dilahirkan. Ia didasarkan atas kemampuan untuk mengetahui dan memahami, menembus permukaan dan melihat intinya. Seperti harapan, iman bukan prediksi masa yang akan datang. Ia adalah visi saat ini dan dalam keadaan mengandung, menunggu kelahiran. Pernyataan bahwa iman sebagai kepastian memerlukan kualifikasi. Itu adalah kepastian tentang realitas dari kemungkinan, tetapi bukan kepastian dalam ramalan yang dapat dipersoalkan. Iman adalah pengertian visi dan pemahaman manusia, merupakan suatu kepastian. Iman dan keyakinan didasarkan pada pengalaman hidup, pengalaman yang mentransformasikan diri sendiri. Ada pemisah antara keyakinan yang rasional dengan keyakinan yang irasional. Keyakinan yang rasional aktivitas batin dalam pemikiran dan perasaan. Sedangkan keyakinan irasional tunduk terhadap sesuatu hal di mana seseorang menerimanya sebagai kebenaran tanpa mempedulikan apakah itu benar atau tidak. Unsur pokok semua keyakinan yang irasional adalah karakter yang pasif, objek pemujaan, pemimpin atau ideologinya. Iman itu harus dikerjakan. Iman akan mengalami stagnasi apabila tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhan adalah hasil dari proses aksi pekerjaan. Dan unsur yang berhubungan dengan iman dan harapan dalam struktur hidup adalah ketabahan, fortitude. Ketabahan merupakan kemampuan untuk perjuangan untuk memadukan antara harapan dan iman dengan mentransformasikan mereka. Ketabahan adalah kemampuan untuk menyatakan tidak ketika dunia ingin mendengarkan ya. Iman dan harapan menjadi kualitas-kualitas hidup yang esensial. Watak alamiah bergerak ke arah yang melampauinya status quo, baik secara individu maupun secara sosial. Manusia tumbuh menjadi lebih kuat atau lebih lemah, menjadi lebih bijaksana atau lebih bodoh, lebih berani atau menjadi pengecut. Setiap saat adalah momen keputusan untuk lebih baik atau lebih buruk. Setiap peristiwa krisis memiliki potensi sebagai peluang atau ancaman. Potensi menjadi lebih baik, potensi menjadi lebih baik atau lebih buruk, potensi maju atau mundur, potensi mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri. Tuhan tidak pernah membiarkan manusia berjuang sendiri. Berjuang mengandalkan diri sendiri adalah tindakan penyiksaan. Menderita secara tidak perlu bukanlah bentuk kepahlawanan, melainkan menyakiti diri. Seperti Bartimeus yang buta, kegigihan membuatnya konsisten bertindak. Kegigihan, iman, dan tindakan mengalahkan krisis. Kesimpulan dan saran, krisis merupakan paket kehidupan. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini menerima, menghadapi, dan mengalaminya tanpa terkecuali. Namun dampak, pengaruh, dan efek yang ditimbulkan tergantung pada individu yang menghadapinya. Respon yang berbeda akan menghasilkan dampak yang berbeda. Respon ditentukan oleh mindset, konsep mindset tetap, fixed mindset. Keadaan sudah tetap, tidak dapat berubah. Sedangkan konsep mindset berubah, growth mindset, memiliki kredo pemahaman bahwa kualitas dan kemampuan apapun dapat diupayakan dengan tindakan. Tingkat harapan menentukan respon solusi keluar dari krisis. Pola harapan rendah, low expectation, akan cenderung tenggelam, larut dalam krisis. Sedangkan pola harapan tinggi, high expectation, krisis menjadi motivasi. Krisis adalah pendorong untuk bangkit menjadi karunia. Krisis merupakan dapur penyucian, purifikasi pemurnian iman, kegigihan dan ketabahan melawan keraguan. Iman yang dikerjakan adalah iman yang hidup, iman yang tangguh mengalahkan krisis. Aksi, resolusi, tindakan aktif. Krisis merupakan paket kehidupan, hadapi bukan menghindar. Setiap krisis memiliki solusi, solusi tertunda adalah solusi dalam proses. Krisis merupakan pertempuran antara fakta, pikiran, dan iman. Kemenangan iman adalah esensi kejayaan melawan krisis. Miliki mindset berkembang untuk bertumbuh dan menang menghadapi krisis. Krisis sejatinya suatu proses pemurnian iman yang tahan uji. Jadikan krisis sebagai terobosan transformasi iman. Iman, harapan,
Iman, harapan sadar, dan ketabahan adalah aktualisasi implementasi iman. Krisis adalah panggilan untuk bangkit menjadi karunia. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Oke, wow, luar biasa ini pembahasan dari Pak Sino Haji ini, isinya itu sangat berbobot Pak ya. Baik, ilmiahnya mantap sekali itu ya, metodenya juga bagus ya, penulisannya luar biasa. Jadi isinya itu saya tadi mendengarkannya itu luar biasa itu Pak ya. Nah, ini jadi satu makalah yang bisa dipublish nanti ini ya di publish jurnal ya. Ya luar biasa itu Pak, itu pembahasan itu ya. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya atau menanyakan ini tentang Bartemius ini ya. Bartemius kita udah tahu lah, Bartemius buta sejak lahir ya. Ada orang yang buta bukan sejak lahir, tapi buta setelah sudah lahir besar ya, mengalami kebutaan permanen gitu ya. Nah, itu prosesnya berbeda kan gitu. Ya bagaimana seorang yang buta mengalami seperti ini yang luar biasa ini. Bartemius ini barangkali akan menjadi contoh juga bagi tunanetra yang sekarang ya. Oke, baik sebelum saya memberikan nanti suatu tambahan masukan terakhir, silakan teman-teman berikan waktu ya tentang Bartemius yang mengalami krisis. Krisis yang tidak membawa dampak yang buruk bagi Bartemius, justru melalui itu dia bertemu Tuhan dan dia dipulihkan. Ya, dan jadi pengikut Tuhan yang setia. Silakan. Salam Pak Sino Haji. Ya, silakan, Salam Pak Daniel. Terima kasih. Saya tidak bertanya karena memang saya akan menambahkan 11% yang dimiliki oleh Bartemius tadi tentang pendengarannya yang begitu luar biasa. Jadi saya bisa sebut di dalam Tuhan itu nggak ada krisis karena apa yang dilakukan itu di dalam Tuhan itu ada mujizat yang begitu luar biasa. Maka sering saya katakan, kalau tidak punya uang, nggak apa-apa. Kita masih punya makan, masih bisa makan. Kalau kita nggak bisa makan, nggak apa-apa. Yang penting nggak sakit. Kalau kita sakit juga nggak apa-apa. Yang penting kita nggak mati. Dan kalau kita mati, puji Tuhan, karena kita masuk di dalam kerajaan surga. Itu yang ingin saya sampaikan, Pak Sino Haji. Mohon untuk ditambahkan, karena pasti akan luar biasa kalau Pak Sino Haji menanggapi apa yang menjadi pernyataan saya ini. Amin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tanggapannya baik. Kadang-kadang kita manusia lebih fokus pada kehidupan saat ini daripada kehidupan setelah saat ini. Yaitu kehidupan di kekekalan. Jadi kalau fokus kita lebih fokus pada saat ini, maka kita akan melihat kiri dan kanan. Melihat akan justru muncul stres karena kita membandingkan kita dengan tetangga. Kita dengan orang lain. Kita Tuhan ciptakan adalah unik. Tapi dalam keunikan ini jangan pasif. Disebut tadi ada istilah tadi adalah growth mindset. Growth mindset itulah memiliki cara berpikir yang bertumbuh. Jadi apabila kita terlalu fokus pada yang kita tidak miliki, kita akan stres. Dan kedua, walaupun kita sudah memiliki sesuatu, kita mesti mengingat, tidak usah, saya sering berdiskusi sama teman-teman, saya bilang begini, 100 tahun yang lalu Anda di mana? Oh, dia bingung. Tak usah dijawab, saya bilang 100 tahun dari detik ini Anda di mana? Antara 100 tahun yang lalu dengan 100 tahun ini, kita ada di tengah-tengahnya. Tapi setelah 100 tahun ke depan, kita di mana? Pasti di kekekalan. Sementara di kekekalan itu, bersama siapa? Cuma dua, kalau tidak bersama iblis, ya bersama Tuhan. Jadi fokus yang mana? Saat banyak orang mengatakan, hidup ini adalah sekejap. Dalam sekejap ini, makanya gunakan waktu. Makanya Rasul Paulus mengatakan, gunakanlah hidup dengan hati-hati. Nikmati apa yang kita miliki, tapi jangan stuck. Kita mesti bertumbuh dalam hal apapun, iman terutama. Tapi bukan juga, jangan fokus terutama hanya pada dunia ini. Tapi juga porsinya berapa kira-kira kalau kita bikin porsinya? Porsinya antara, mestinya 60% kita mikirkan kekekalan, 40%-nya saat ini.
untuk bertumbuh. Itu Pak tanggapan saya Pak Daniel. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jelas. Puji Tuhan. Ya, ada lagi yang lain? Ya. Ini sebelum mungkin menunggu yang lain, ada dua pernyataan lah. Pernyataan pertama, buta mata, buta hati, nah, kan gitu ya. Nah, buta mata, terbuka hati, gitu kan? Nah, itu yang mana nih? Ada orang matanya terbuka tapi hatinya tertutup, nah, kan gitu. Hatinya tertutup. Nah, ini 3 hal ini ya. Ada buta mata, buta hati. Buta mata, terbuka hati. Ya, terbuka mata tapi tertutup hati. Coba ini kita gali mendalam dulu itu. Nah, ini yang ya mana yang dialami oleh Bartimius dari 3 hal itu. Ya, Bartimius. Ya itu tadi satu pernyataan ungkapan yang di pembahasan dari Pak Sinu Haji tadi itu, ya sekalipun buta mata tapi hatinya terbuka. Nah, ini terbuka untuk apa? Ya kalau kita bisa memperhatikan ayat nasal kitab di Matius ada, di Lukas juga ada ya, Lukas 18 ya. 35 ini itu hal yang luar biasa loh. Bartimius ini punya, dari yang tidak punya harapan memiliki harapan, ya kan? Yang punya iman, dia punya iman sebenarnya, tetapi dengan bertemu dengan Yesus lewat peristiwa itu, dia memiliki iman yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, ya kita bisa melihat seperti tadi yang kita katakan Pak Sinu Haji terakhir itu. Sebenarnya jangan kita fokus dengan kondisi kita sekarang ini, tapi fokuslah apa yang ada yang kita pikirkan untuk masa yang akan datang, bahkan sampai kepada kehidupan kekal. Itu betul, saya setuju tuh Pak. Ya, itu sangat setuju. Mengapa? Karena banyak orang karena kondisi sekarang yang dialami tidak bisa melihat kondisi yang ke depannya gitu. Ya, kondisi yang depannya gitu. Jadi lebih mengurus perkara-perkara yang ada di dunia gitu. Terutama mengasihi diri sendiri. Nah, hal yang sangat mengagumkan dari Bartimius ini, ya kita bisa tadi udah dibahas juga cukup luas ya. Yang kita perhatikan di sana, ya bagaimana dia bisa mengenal Yesus. Ya, dia dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta kan dikatakan apa itu? Lalu berita yang dia dengar dari gerombolan orang itu ya dikatakan apa? Ataupun orang yang ngumpul pada saat itu, Yesus orang Nazaret sedang lewat. Akan itu yang dia dengar. Yesus orang Nazaret sedang lewat. Tapi bagaimana sikap dari Bartimius itu? Dia bukan berteriak begini, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Padahal itu berita yang didengarkan itu. Ya, informasi yang dengar itu, tapi dia nggak berteriak begitu, tapi justru berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengan 2 kali ya, teriakan 2 kali itu. Yesus anak Daud, kasihanilah. Semakin kencang dia memanggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tidak ada yang salah dengan informasi dari orang yang didengar dan juga yang teriakannya itu. Tapi dari sini kita bisa melihat, berarti sebelumnya Bartimius ini sudah punya pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus. Itu, ya. Padahal dia buta loh. Ya, orang buta biasanya kan pasrah kepada diri sendiri. Ya udahlah, apalagi udah pengemis di jalanan. Karena kalau pengemis di jalanan itu dikucilkan orang, dihargai orang, hanya berharap pemberian orang. Krisis itu. Ya, krisis itu. Ya mungkin pakaiannya bukan seperti kita menggunakan pakaian setiap hari gonta-ganti, dia mungkin enggak. Ya bau keringat, ya semualah di situ dialami itu. Ya. Tapi yang hal yang luar biasa, imanmu telah menyelamatkan engkau. Melihatlah, ya kan itu. Permintaannya Bartimius ini luar biasa loh itu. Permintaan memikirkan jangka panjang, bukan permintaan sesaat. Kan pada saat itu di pinggir jalan kan tujuannya untuk apa? Minta-minta, untuk sedekah, pemberian orang lain, yaitu uang. Kenapa nggak mengatakan kepada Yesus, Yesus berilah aku uang. Seperti lagu sekarang ini kan, berilah aku uang, kata pengamen itu kan. Ya, kenapa nggak minta uang gitu kan? Nah, ini adalah sudah proses jamahan Tuhan bagi
bagi Bartimeus bahwa hidup ini bukan sekedar uang. Tapi dengan dia bisa melihat, dia bisa bekerja. Dengan dia bisa melihat, bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau dia sudah berbentuk keluarga, memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk masa depan, dia bisa melayani, bisa mengikut Tuhan Yesus. Maka diminta sesuatu yang kebutuhan utamanya. Ya, kebutuhan utamanya sebenarnya bukan uang. Dalam kondisi itu uang. Tapi untuk kondisi masa depan, itu melihat masa depan, itu yang hebat, luar biasa. Ya, Bartimeus. Ini saya punya teman dulu sama-sama kuliah dari Poso sana. Ya, sekarang hebat, dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk melayani tunanetra. Ya, dia punya pelayanan yang hebat, itu luar biasa itu. Nah, dulu awalnya untuk kebutaan itu dia waktu kuliah. Kuliah sama-sama kuliah di sekolah teologi. Nah, proses itu Bung Arthur mungkin kenal itu ya. Ya, proses dia buta itu dari yang melihat dengan proses yang sampai permanen. Nah, akhirnya menghilang pada saat itu. Kita tidak tahu kemana, ternyata masuk proses pengobatan kiri kanan dan semua sudah dilakukan, ternyata tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia dikuatkan oleh orang buta yang sudah lama buta, tapi bisa berkarya. Dia dikuatkan. Jangan kau fokus lagi dengan kondisimu yang buta seperti itu. Dengan buta seperti itu engkau bisa berbuat sesuatu. Akhirnya dilatihlah bagaimana membaca dengan menggunakan tanpa melihat dengan mata, tapi dengan tangan. Ya kan, sampai lancar. Nah, di proses Tuhan, justru sekarang lebih dahsyat dipakai Tuhan pada kondisi tidak bisa melihat itu. Bisa menolong orang buta. Banyak. Berprestasi. Terkenal sekarang di pemerintahan itu. Namanya Yayasan El Sapan. Ya, itu orang-orang tunanetra semua. Dari musiknya, dari belajarnya, semua bisa berhasil dia lakukan. Bahkan dia secara ekonomi sekarang ini sudah sangat mapan, diberkati oleh Tuhan lewat itu karena kepeduliannya kepada tunanetra. Dan donatur pun sudah ya bertaburan dari mana-mana, dari pemerintah, dari swasta, bahkan internasional. Itu. Tapi proses ke situ dulu itu sulit. Ya, sulit. Ya, bahkan dia mau menikah ditolak ya oleh calon mertuanya. Bagaimana nanti anak putri saya, anak saya kalau siapa-siapa makan dan kami sebuta seperti ini. Tapi mereka tetap bertekad karena sudah mencintai istrinya. Ini orang yang bisa melihat, ya, dia melihat potensi itu, ya mereka tetap bertekad untuk menikah. Ternyata apa? Lebih hebat dari orang yang normal, segalanya bisa melihat, bisa mendengar dan yang lain. Tapi hebat sekali dipakai Tuhan, ya. Itu luar biasa, ya. Jadi artinya krisisnya tidak krisis yang meningkat kepada ke hal yang meningkat ya buruk itu, tapi justru membawa kepada kebaikan, bahkan terlebih kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya ada ungkapan yang mengatakan dari yang hina jadi mulia. Gitu. Bagaimana Tuhan mengubah orang yang tadinya hina menurut ukuran dunia, penilaian dunia, tapi diubahkan Tuhan menjadi mulia. Termasuk Bartimeus mengalami hal seperti itu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Senu Haji untuk pembahasannya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Kali tidak ada lagi ya. Ya, tidak lagi. Begitu kita lanjutkan langsung dengan Pak siapa si Hermanus sudah saya share. Tolong bantu. Iya Pak. Baik Pak, malam Pak, salam Pak. Pak Hermanus, ada 2 yang saya kirim itu, yang PowerPoint aja Pak Hermanus.